Kegiatan pemusnahan amunisi tidak laik pakai oleh TNI di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat pada hari Senin berubah menjadi tragedi. Sebanyak 13 orang meninggal dunia akibat ledakan dahsyat saat pemusnahan amunisi. Korban tewas terdiri dari 4 prajurit TNI Angkatan Darat dan 9 warga sipil. Kapus Pen TNI Maijen Kristome Sianturi menyatakan warga yang menjadi korban ledakan saat itu hendak mengumpulkan logam bekas granat hingga mortir yang dimusnahkan untuk dijual kembali. Meski demikian, Kristome menyebut itu baru dugaan awal. Atas kejadian tersebut, TNI Angkatan Darat telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab pasti ledakan. Ya, jadi lahan yang tempat pemusnahan munisi expired ini sebenarnya adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang memang sudah rutin digunakan dalam rangka pemusnahan munisi-munisi yang sudah expired. Jadi kemudian mengapa ada korban masyarakat, itulah yang nanti akan kita dalami lebih lanjut. Karena kebiasaan dari masyarakat yang ada di sana adalah ketika sesudah selesai ledakan, mereka berbondong-bondong untuk mendekati tempat atau area untuk mengumpulkan sisa-sisa atau serpihan besi-besi, tembaga yang memang merupakan sisa dari ledakan tadi. Nah, tapi nanti untuk detailnya saat ini kita masih berfokus untuk mengamankan tempat tersebut, sekaligus kita mengurusi jenazahnya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan, sebelum pemusnahan amunisi, jajaran Gudang Pusat Amunisi dan Pusat Peralatan TNI AD telah melakukan pengecekan prosedur dan lokasi. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan, dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Lantas, bagaimana sebenarnya standar operasional kegiatan pemusnahan amunisi yang dilakukan TNI? Lalu apakah warga sipil terbiasa dilibatkan dalam pemusnahan amunisi kedaluarsa? Ya pemirsa, Senin kemarin publik dihebohkan dengan adanya informasi dari tragedi yang terjadi di Desa Sagara, Garut, Jawa Barat, di mana kegiatan pemusnahan amunisi kedaluarsa oleh TNI di lokasi tersebut justru berujung menjadi sebuah tragedi. 13 orang kemudian dinyatakan tewas, 4 merupakan anggota TNI AD dan 9 merupakan warga sipil. Lalu sebetulnya bagaimana prosedur pemusnahan amunisi kedaluarsa yang dilakukan oleh TNI, bagaimana pula skema pengawasan ataupun audit yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur pemusnahan ini berjalan sesuai dengan standar keamanan yang tinggi. Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kita malam hari ini. Ada Mas Hairul Fahmi, pengamat militer kita. Selamat malam Mas Fahmi, apa kabar? Sehat ya Mas? Baik, sehat. Dan hadir juga bersama kita pemirsa ada Bang Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam Bang Soleh, apa kabar? Sehat Bang? Ya, Oke. sehat selalu. Dan nanti akan bergabung bersama kita pemirsa juga melalui sambungan Zoom Pak Dudung Abdurrahman yang kita masih tunggu untuk bergabung bersama kita malam hari ini. Bang Soleh, mungkin dari DPR sendiri, karena ini juga berkaitan dengan warga sipil. Ada 9 warga sipil yang menjadi korban. Yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana kemudian prosedur dari kegiatan pemusnahan amunisi itu? DPR sudah juga mendapatkan informasi mengenai hal ini, apakah memang betul semuanya sudah sesuai prosedur? Terkait sesuai prosedur atau tidak sesuai prosedur, sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, tentu kami belum bisa memvalidasi ke arah sana. Oke. Karena ini kan kejadiannya baru kemarin
dan sebenarnya tidak terbuka untuk umum sebenarnya. Kenapa ini bisa terbuka untuk umum? Karena memang terjadi musibah. Ya. Nah, tentu ini sangat disayangkan ya bagi kami, dan tentunya ini sebuah kelalaian sepertinya, kelalaian dari beberapa orang mungkin saja, baik dari pelaksana maupun dari warga sipil itu sendiri. Namun demikian, DPR memandang bahwa ini sebuah kejanggalan. Oke. Kejanggalannya gimana, Bang Soleh? Ketika ada sebuah rencana peledakan amunisi yang expire, tiba-tiba kok masuk warga sipil. Yang katanya juga punya peran di situ. Atau mungkin juga warga sipil ikut dilibatkan. Ya. Nah, ini juga kami nggak paham ke arah sana. Tetapi yang jelas bahwa DPR sedang menunggu pemerintah, dalam hal ini adalah TNI, untuk melakukan audit secara menyeluruh dari A sampai Z supaya menjadi terang benderang. Sesungguhnya ini ada masalah apa? Apakah SOP yang tidak dilakukankah? Ataukah ada SOP yang kurang? Atau memang ada pelanggaran SOP? Atau mungkin quote and quote ada hal lain, misalkan. Ada misalkan karena tadi ada sebuah keterangan dari warga bahwa ketika setelah terjadi peledakan senjata, tiba-tiba warga sudah biasa mulung. Betul, ini sudah biasa. Nah, Misalkan. kebiasaan ini tuh dibetulkan ini atau kan tidak? menjadi sebuah keanehan. Oke. Sebuah keanehan. Quote and quote seolah-olah ingin memanfaatkan sampah mungkin ya, mungkin. Karena memang kita tahu informasi ini kan hanya dari berita. Nah, oleh sebab itu DPR tentu secara khusus Komisi 1 ingin menunggu dulu hasil forensik secara menyeluruh, bagaimana hasilnya, temuan di lapangan itu sesungguhnya A sampai Z-nya seperti apa. Menunggu hasil forensik dan investigasi yang masih berlangsung sampai saat ini. Oke, Mas Fahmi, kalau melihatnya seperti apa, ini yang menjadi pertanyaan besar, kenapa kemudian bisa ada warga sipil juga menjadi korban, berada di area yang mungkin seharusnya itu bersih dari warga sipil, karena kalau kita lihat mungkin secara kompetensi, kemampuan, skill, apakah kemudian warga sipil perlu untuk dilibatkan dalam hal ini? Iya, sebenarnya ini kan kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai. Ini kan sebenarnya rutin ya, hal yang rutin dilakukan ya terhadap amunisi-amunisi yang sudah melampaui masa pakai. Atau mengalami deformasi gitu ya, entah itu karat atau kerusakan-kerusakan lain yang sifatnya teknis. Kemudian ini kan harus dimusnahkan supaya tidak beresiko membahayakan keselamatan. Nah, dari situ saja kan sudah jelas ya, artinya ini pemusnahan dilakukan untuk menghindari resiko terhadap keselamatan gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut, yang kemarin kita lihat dari video-video yang beredar, dari kesaksian warga, ya. Kita mungkin bisa melihat ada indikasi kegagalan pengamanan, indikasi kegagalan pengamanan. Kenapa? Karena kalau kita lihat SOP-nya kan mestinya pertama lokasinya harus jauh dari pemukiman. Radius amannya seperti apa? Begitu, radius aman tentu diukur dari jenis amunisi yang akan dimusnahkan juga gitu ya. Kalau misalnya cuman jangkauannya tidak terlalu jauh, sifatnya tidak yang sangat high eksplosif gitu ya, tentu mungkin jaraknya juga tidak terlalu jauh ya. Nah, tapi yang penting dalam radius yang ditentukan itu tidak boleh ada aktivitas lain ya, terutama aktivitas dari pihak yang tidak berkepentingan terhadap kegiatan pemusnahan itu. Nah, kalau kita lihat dari video beredar kan sampai dengan pelaksanaan peledakan pemusnahan gitu ya, itu kan warga memang masih berada di luar area gitu ya. Tapi kan begitu ledakan terjadi, kemudian yang kita saksikan adalah warga kemudian berbondong-bondong masuk. Tidak ada penghalang apapun di situ. Walaupun ya kita lihat ada peringatan-peringatan, rambu-rambu peringatan yang menegaskan bahwa lokasi ini sedang lokasi ini berbahaya, dan warga yang tidak
menyingkir begitu kan. Itu ada himbauan seperti itu. Tapi ternyata kan tidak dipatuhi. Nah, ini yang menurut saya ini bagian dari kegagalan pengamanan tadi. Pengamanan perimeter ya terutama ya. Yang mestinya tertutup steril area itu ya. Tapi nyatanya warga bisa memasuki lokasi. Nah, kemudian ada juga ya kesaksian lain yang juga kita perlu dalami gitu ya, dan tim investigasi juga perlu menelusuri ini soal keterlibatan warga sipil dalam proses pemusnahan ini ya. Ini kan juga aneh ya, karena mestinya kan tidak ada warga sipil yang terlibat dalam konteks ini ya. Bahkan personil TNI yang terlibat pun itu harus dipastikan memang personil yang memiliki kompetensi, memiliki skill, memiliki pengalaman juga yang cukup untuk melaksanakan pemusnahan gitu ya. Jadi keberadaan warga sipil di dalam lokasi itu, walaupun katakanlah mereka dilibatkan, nah pelibatannya ini dengan alasan apa? Ini kan harus jelas. Ini yang menurut saya perlu juga didalami, dan itu jelas merupakan bentuk pengabaian SOP. Oke, menarik Mas Fahmi, kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita akan ajak Anda dulu pemirsa untuk bergabung bersama rekan kami Goldi Gumilang di Yogyakarta, tepatnya di Rumah Duka Kolonel Hermawan. Selamat malam Goldi, bagaimana kondisi terkini di Rumah Duka? Ya, selamat malam Kenana dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di Rumah Duka, salah satu korban dari ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Di lokasi ini adalah rumah duka milik dari Kolonel CPL Antonius Hermawan yang tadi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat sudah dikebumikan di pemakaman Sasonoloyo, Kaliwanglu yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah duka. Pemakaman tersebut dilakukan dengan upacara militer yang dipimpin oleh Wakil Kepala Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Brigjen Haripto Senobudi. Upacara itu juga dihadiri oleh sejumlah perwira TNI AD dan diiringi oleh suasana duka yang mendalam bagi keluarga dan juga masyarakat setempat. Dapat dilihat di lokasi rumah duka, ini merupakan kampung halaman dari almarhum Kolonel CPL Antonius Hermawan yang menjadi salah satu korban gugur dalam insiden ledakan amunisi di Garut. Kemudian rumah ini berada di Padukuhan Kaliwanglu, Kelurahan Harjo Binangun, Kepanewon Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi jenazah pemirsa sampai di lokasi sekitar pukul 4 sore, kemudian dilakukan doa misa arwah yang dilakukan oleh keluarga besar dari Kolonel Antonius Hermawan serta warga sekitar di lokasi yang dipimpin oleh tokoh agama setempat dan juga dihadiri oleh kerabat dari almarhum. Dapat dilihat di layar kaca pemirsa, inilah suasana dari rumah almarhum Kolonel Antonius, di mana ini merupakan rumah dari orang tua Kolonel Antonius, bahwa ia lahir di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, dan pada saat tadi pemakaman dapat kami gambarkan pemirsa, kondisinya memang di lokasi tempat kami mengabarkan ini sedang terjadi hujan dengan intensitas sedang, sehingga pada saat prosesi pemakaman tadi ini sempat juga terjadi hujan. Selain itu juga pemakaman dilakukan dengan prosesi pemakaman militer yang dipimpin oleh perwira dari TNI Angkatan Darat. Dapat kami informasikan pemirsa bahwa Kolonel Antonius Hermawan sendiri ini merupakan seorang perwira TNI Angkatan Darat, di mana ia mempunyai seorang istri dan juga putra yang berusia 7 tahun. Kemudian juga kejadian yang menimpa almarhum Kolonel Antonius yang menjadi salah satu korban ledakan ini terjadi ketika kemarin dilakukan pemusnahan amunisi kadaluarsa di daerah Garut, Jawa Barat, di mana dari ledakan tersebut almarhum mendiang, maksud kami pemirsa, ini di korban jiwa dari akibat ledakan tersebut ini berjumlah 13 orang, di mana 4 merupakan personil dari TNI Angkatan Darat, sementara untuk 9 orang lainnya merupakan seorang warga sipil. Kami coba tanyakan ke kerabat yang hadir di lokasi ini. Ibu bisa bergabung bersama kami sebentar, Ibu?
Bapak bisa bergabung bersama kami sebentar, Bapak. Cuma wawancara sebentar. Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Yusuf Bambang Suprapto. Oke, baik. Bapak Yusuf, hubungan dengan mendiang dari Kolonel Antonius ini apa, Bapak? Itu putranya Pak D. Baik. Putranya Pak D. Oke. Jadi cucunya Pak D sini, cucunya Pak D. Cucunya Pak D. Ya. Jadi masih kerabat, masih keluarga ya, Bapak ya? Ya, kalau yang kerabat itu begini. Jadi mbah saya sama mbahnya Pak Digiarto itu kakak beradik. Oke, baik. Nggih. Bapak selama mengenal Kolonel Antonius ini seperti apa, Bapak bisa diceritakan? Begini, jadi kami tidak begitu mengenal kalau dengan kolonel, karena jarak kami terlalu jauh. Baik. Di satu sisi tempatnya juga demikian, gitu loh. Saya kebetulan tinggalnya di Semarang, gitu. Oke, baik. Cuman seringkali kita berkumpul ketika ada acara keluarga besar. Baik. Seperti Baik, ketika orang tuanya kolonel Ya. pesta perkawinan Mas, di sini juga tempatnya. Oke, baik. Kami juga berkumpul Oke, baik. di tempat ini. Baik, terima kasih banyak atas waktunya, Bapak. Itu tadi pemirsa, kami berada di rumah duka mendiang dari Kolonel Antonius. Sementara itu sudah dimakamkan pada sore hari dan ini akan dilakukan doa bersama yang akan dilakukan oleh keluarga besar. Sekian, kami kembalikan ke rekan di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang mengabarkan dari Yogyakarta di mana sudah selesai proses pemakaman dari almarhum Kolonel Hermawan di Yogyakarta. Pemirsa, kami masih akan menghadirkan pembahasan mengenai tragedi pemusnahan amunisi kedaluarsa oleh TNI di Garut, Jawa Barat pada Senin kemarin. Kami hadirkan untuk Anda usai jeda.